buat cintamu yang tiada batas. Berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tiada batas. Kau berikan hidupku, jadikan tubuh indah. Terima kasih. Sekali lagi nyatakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau yang mendandani hidup kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang menjadikan hidup kami indah. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan lebih daripada itu, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman. Terima kasih. Salahnya pemberitaan firman Tuhan, mohon penyertaan pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur di bulan Februari ini. Kita boleh belajar banyak tentang arti kasih yang sesungguhnya. Tema besarnya adalah semua karena cinta. Nah, ngomong cinta atau kasih itu pasti sesuatu yang tadi Mbak Parni bilang indah. Ya, bayangkan dunia tanpa kasih. Tidak ada kedamaian. Bahkan saya mau katakan tanpa kasih, dunia nggak ada kehidupan. Ya, jadi kehidupan sendiri adalah bukti kasih Tuhan. Bahkan tanpa kasih, kita semua masih ada dalam ambang-ambang maut. Artinya ya nggak ada harapan. Makanya firman Tuhan katakan iman, pengharapan, kasih yang terbesar kasih. Karena tanpa kasih mau punya iman sebesar apapun, punya pengharapan seperti apapun, tidak ada. Karena keselamatan yang kita terima dengan iman itu pun adalah bukti kasih Tuhan. Ya, jadi kalau mau belajar kasih, belajarlah kepada Tuhan. Jangan belajar kepada siapapun. Untuk remaja-remaja putri, jangan belajar kasih kepada pacarmu, nggak sempurna. Belajarlah kasih kepada kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak bersyarat. Jadi waktu kita belum kenal Tuhan, kita belum bertobat pun, Yesus sudah mengasihi kita. Bahkan dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bayangkan, itu kasihnya Tuhan. Dia nggak nunggu manusia bertobat semua, baru dia mau berkorban. Oke, kamu bertobat tak tebus. Nggak gitu, saudara. Ternyata Yesus sudah lebih dulu mengorbankan dirinya, waktu kita bahkan belum tahu bahwa Tuhan itu mengasihi sedemikian besar. Ya, jadi ada istilah bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kenapa kita harus mengasihi? Ini alasannya. Kenapa kita harus mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19, saya bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jadi kalau kita belum pernah dikasihi Tuhan atau belum pernah menerima kasihnya Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi. Kenapa kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama? Karena kita sudah terima terlebih dulu kasihnya Tuhan. Yang ngerti kasih itu ya Tuhan sendiri. Kok Tuhan bisa menimbulkan atau memunculkan kasih ya? Ya. Kok bisa seperti itu? Karena Tuhan sendiri, firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Jadi sekali lagi kalau belajar kasih nggak usah kemana-mana. Engkau datang pada Tuhan, alami hubungan ya pribadi dengan Tuhan, kedalaman hubungan dengan Tuhan, saudara akan bisa merasakan kasih yang sesungguhnya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maaf bahasa jahat tanda kutipnya adalah elek-elek kayak gini ki. Kok elek ya, saya kok rapede gitu. Ya. Ini dikasih Tuhan loh. Ya. Jadi kalau ada orang minder karena penampilannya, aku ki ora bagus, ora ayu, ora ganteng. Tenang. Yang bagusnya kayak Janoko. Ibaratnya gitu ya. Dengan maaf sekali kurang gantengnya kayak Cakil, maaf nih, wayangan gitu ya. Saya ingin bingung apa gue diomong ke. Tuhan mengasihi saudara. Tidak membedakan ganteng lebih dikasih Tuhan. Orang yang lebih kaya dikasih Tuhan. Orang yang lebih pintar dikasih Tuhan. Tidak. Sejelek apapun, maaf saya pakai kata itu. Sebodoh apapun, engkau dikasih Tuhan. Amin. Allah lebih dulu mengasihi. Sebelum kita ngerti apa itu kasih, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi. Ya, kemarin minggu kita sampaikan bahwa karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, melebihi dunia ini. Sekarang saya tanya, apa yang lebih berharga dari nyawa? Saya tanya, apa yang lebih berharga dari nyawa? Saya yakin nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Kenapa? Tanpa nyawa punya harta banyak gopo. Ya kan? Sakit kenapa ditambah? Oke, kenapa berobat ke rumah sakit walaupun itu bayar mahal? Supaya nyawanya tertolong, betul nggak? Nyawa itu betul berharga. Tuhan mengasihi manusia karena begitu besar kasihnya, dia berikan nyawa loh. Nyawa Yesus Kristus untuk kita. Kenapa? Supaya saudara dan saya selamat. Supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Itu kerinduan Tuhan. Aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi kamu berdosa. Nah, ini bahasa saya nih. Karena kamu berdosa nggak bisa. Tapi kamu harus ke sana. Terus gimana caranya? Manusia berusaha, caranya supaya masuk surga dengan berbuat baik. Ingat, dosa pertama manusia itu terjadi di Taman Eden. Ya, dosa pertama di Taman Eden. Dosanya manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Bukan karena ngeplai koncone, bukan karena jahat dengan temannya, tapi dia langsung dengan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Untuk bisa diampuni, melanggar perintah Tuhan, Adam berbuat baik sekalipun seperti apapun. Nggak bisa. Ya, orang mau beramal sebanyak apapun untuk bisa masuk surga, nggak bisa. Orang mau belajar ilmu setinggi apapun, nggak bisa. Orang mau bayar berapapun, nggak bisa. Kalau semua bisa dibayar dengan uang, akan banyak orang jahat di dunia ini. Kenapa? Dia akan kejar uang sebanyak-banyaknya untuk bayar surga. Ya loh? Nggak bisa. Dan saya pernah sampaikan bahwa Allah itu adil. Artinya semua manusia yang dikasih Tuhan ini bisa punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Punya kesempatan yang sama untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tidak peduli amalmu banyak atau sedikit, tidak peduli duitmu banyak atau sedikit, tidak peduli seberapa pinternya dirimu, tidak peduli seberapa pengalaman hidupmu. Sama kesempatannya. Karena itu kita bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak membedakan. Semua yang percaya diselamatkan. Kuncinya iman.
Ya, kalau Tuhan Maha Adil, ya saya pernah sampaikan ada orang yang lahir ke dunia maaf punya kelemahan fisik, difabel misalnya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, selama hidupnya cuma bisa mam, pipis, apa sih jaluk tulung tok, sampai meninggalnya nggak pernah berbuat baik, nggak pernah ada amal dalam hidupnya. Kalau hanya karena perbuatan baik atau amal seseorang masuk surga, anak konglomerat yang duitnya banyak, terima warisan dari orang tuanya, nggak ngopo-ngopo selama hidupnya, tapi dia ngedum-dum duit tiap hari nggak habis-habis, dia bisa masuk surga dengan mudah. Orang yang di pinggir jalan, maaf ini di kolong jembatan, nggak punya rumah, maaf saya sampaikan tadi, difabel, nggak pernah berbuat baik, tidak punya harapan masuk surga. Akan dipertanyakan, di mana keadilan Tuhan? Tuhan adil sehingga siapapun bisa selamat, asal dia mau meresponi kasih Tuhan. Ya, supaya setiap orang yang percaya, ini loh respon kita kepada Tuhan, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kemudian saya sampaikan terus respon kita gimana? Apa yang Tuhan ingin dari hidup kita? Tuhan memberi pelajaran yang sangat berharga. Coba lihat Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Saya yakin semua nggak asing dengan ayat ini, karena ini disebut juga sebagai hukum kasih. Tuhan mengajarkan hukum kasih ini kepada kita semua. Saya bacakan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa sederhana saya, seluruh isi hukum Taurat dan segala kitab-kitab suci para nabi, intinya dua ini dirangkum sama Tuhan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan dengan manusia. Makanya bentuknya kayak salib, ke atas dan ke samping. Kasihilah maaf, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan seterusnya. Saudaraku dikasih Tuhan, mengasihi seperti apa ini yang dimaksud Tuhan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran itu dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Jadi intinya ini pol-polan, sak-pole gitu loh. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasih agape kepada kita, yaitu kasih tanpa syarat. Tuhan pun ingin supaya kita pun memiliki kasih yang demikian kepada Tuhan. Mengasihi ke Tuhan artinya mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itu loh. Kadang-kadang kita masih hitung-hitungan tanpa disadari. Ya, tanpa disadari atau disadari. Kalau belum sadar saya menyadarkan hari ini. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Nek lagi diberkati, ngeneke syukuran. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Naik jabatan, terima kasih Tuhan. Lulus syukuran. Ngajak teman-temannya traktir makan-makan. Nggak salah. Ya, dengan syukuran karena proyeknya berhasil, karena bisnisnya maju, karena berprestasi segala macam, itu baik, lebih baik lagi mengundang saya, sangat baik. Tapi dengar baik-baik, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya karena sesuatu yang diberikan sementara di dunia ini. Uang banyak, jabatan, posisi, itu kan sementara. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih yang sangat besar. Itu kadang kita melupakan itu. Lelaki punya masalah, lupa bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Nyawa saja diberikan kok. Saya ingat perkataan Pak Adi Sutanto, masa toh orang tua ngasih anaknya, anaknya dibelikan katakanlah motor mahal 30-an juta, mahal kan? Kasih syarat satu, apa? Satu, tolong tutup pentilnya buat aku.
Masa Tuhan hitung-hitungan juga seperti itu kepada kita? Yang mahal diberikan, yang sepele diminta, kan tidak mungkin toh. Kalau yang urusan surga saja dia mau berikan kepada kita, apalagi cuman untuk hidup kita dalam dunia. Di mata Tuhan, masalah yang menurut kita gede, berat itu sangat kecil. Sekali lagi, di hadapan Tuhan, sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, sangat-sangat kecil. Mungkin kita udah bergumulnya luar biasa, Tuhan ini gimana? Di mata Tuhan, ya lah, itu sepele gitu loh. Tahu nggak? Untuk kamu bisa ke surga itu jauh lebih sulit. Dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa untuk kesana tanpa pertolongan Tuhan. Itu udah tak beri buat kamu. Masa cuman masalah besok aku mangan opo, cuman masalah misalnya ini kayak aku di gedeng koncoku, kayak aku begini, akhirnya lupa dengan Tuhan. Lupakan kasihnya Tuhan yang lebih gede. Tuhan sesoki ceritane piknik reunian, wes 30 tahun ra ketemu. Hari ini aku pilek padahal disuk diswep. Anek ketahuan aku mesti gak jadi mangkat piye Tuhan. Ini masalah berat. Malam-malaman doa terus sambil nyalahke Tuhan tadi aku piye toh Tuhan? Kudu mari-mari. Saudara dikasih Tuhan, itu kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, wes rasa ngopong-ngopong ting sembuh gitu loh. Tapi kalau diizinkan ternyata sampai hari nggak bisa berangkat 30 tahun atau ketemu loh. Mungkin di sana ada mantannya dulu loh. Saya kira ngopo yo. Ya, mungkin loh sampai segitunya. Nah, kalau saya ngomong 30 tahun yang umurnya di bawah 30 ya guyu-guyu toh. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berubah cintamu ke Tuhan gara-gara masalah kecil di mata Tuhan. Ya, masalah-masalah mungkin gede bagimu, tapi di mata Tuhan sekali itu kecil sekali. Jangan berubah. Ingat, kasih Tuhan dengan segala-galanya tadi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Artinya ini seluruh hidup kita mengasihi Tuhan. Tidak ada kompromi. Mau kita diizinkan mengalami yang gak enak sekalipun diizinkan sakit sekalipun. Pokoknya Tuhan, engkau tetap baik dan aku tetap mengasihi engkau. Itu yang dimau Tuhan. Amin. Coba lihat dulu. Matius 10 ayat 37. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Pernah dengar ayat itu? Cemburu itu gak mau diduakan. Gak mau ada sesuatu yang melebihi dia. Allah yang cemburu. Tuhan gak ingin bahwa kita mengasihi sesuatu atau siapapun melebihi kasih kita kepadanya. Kok Tuhan gitu? Iya, karena Tuhan lebih mengasihi kita dengan memberikan nyawanya, memberikan keselamatan buat kita. Ya, ini saya bacakan. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan ini. Jangan dipelintir ayatnya. Dalam kitab yang lain dikatakan, barang siapa tidak membenci bapaknya dan ibunya. Itu lebih ekstrim. Tapi ini, saya lebih suka terjemahan di Matius ini. Dikatakan, barang siapa mengasihi, kan bagus tuh mengasihi. Bapaknya, ibunya, anaknya, laki-laki, anaknya perempuan, melebihi daripadaku. Artinya melebihi cinta kita ke Tuhan. Enggak layak. Duh, piye iki? Jangan disalahartikan. Berarti kita nggak usah mengasihi orang tua dong. Yang penting mengasihi Tuhan. Salah! Sesat, saya mau bilang kalau ada orang mengatakan gitu. Orang mengatakan kita nggak perlu mengasihi orang tua kita nggak mengasihi anak kita, yang penting mengasihi Tuhan. Itu ajaran sesat, saya mau bilang. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan sampai kasihmu kepada Tuhan dikalahkan dengan kasih kepada orang tua maupun anak-anak. Artinya begini, kalau ada seseorang misalnya dia baru kenal Tuhan, dia bertobat. Ya dia bertobat, dia terima Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba, maaf ini, orang tua yang mengatakan, enggak boleh. Akhirnya dia memilih ngikut. Nah itu loh. Artinya apa? Engkau lebih mengasihi orang tamu daripada mengasihi Tuhan. Gara-gara
anaknya. Nah, ini hati-hati. Minggu-minggu pengennya, ini sudah nggak pandemi misalnya ya, pengennya Car Free Day. Akhirnya tidak ibadah. Saya mau beritahu saudara, hati-hati. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari siapapun? Ya, lu mesak kayak anakku ya. Koncone kan minggu Car Free Day-nan. Anakku ora tau dhewe, ra gaul dhewe. Kenapa harus Car Free Day? Kok harus di pagi, siang dong, sore dong, kan masih bisa. Yo, nggak seru semua pagi. Ini loh, apakah engkau mengasihi Tuhan melebihi kasihmu kepada siapapun termasuk anakmu sendiri? Anaknya pengen piknik dong, Pak. Hati-hati. Ya, pokoknya termasuk orang tua loh nih. Kan kita sangat menghormati, betul. Kita harus menghormati orang tua. Tidak ada ayat firman Tuhan sesungguhnya kalau kita tahu bahasa aslinya, pengertian maksudnya, itu yang mengajarkan kita tidak mengasihi orang tua. Bahkan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, supaya lanjut umurmu. Itu ayat firman Tuhan. Loh kok ini dikatakan ya, barang siapa mengasihi lebih, iya, Tuhan harus nomor satu, lebih dari siapapun dalam hidup kita. Kalau engkau menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti engkau melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan diantaranya juga kasihi ayahmu dan ibumu. Ya, sekali lagi jangan sesat dengan mengatakan, bahkan ada ayat lain mengatakan, barang siapa tidak membenci ayahnya ibunya. Maksudnya itu di ayat ini, seperti ini. Ya, artinya membenci itu artinya jangan sampai engkau mengasihi orang tuamu, mengasihi anak-anakmu, melebihi kasihmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Jadi artinya, jadikan Tuhan yang nomor satu. Amin. Ya, kalau engkau betul-betul menomorsatukan Tuhan, dia pribadi yang lebih engkau cintai dari pacarmu, hai anak muda, maka engkau akan mengutamakan dia, selalu beri waktu buat dia. Ya, orang jatuh cinta kan gitu kan. Jadi gini loh, jatuh cinta itu mudah, tapi menjaga cinta itu jauh lebih penting. Jatuh cinta kan bisa pandangan pertama langsung, pandangan pertama gitu ya. Langsung wah jatuh cinta. Menjaganya itu loh. Ya, makanya sekarang kalau kita lihat, saya beberapa waktu lalu ketemu dengan apa itu yang kantor catatan sipil tuh ya, di Sukoharjo. Tingkat perceraian di Sukoharjo. Terlebih ekstrim lagi, saya kagetnya apa? Umat Kristen. Kaget saya. Loh, ada toh? Loh, lah piye toh, banyak. Saya kaget dengar itu. Hati-hati. Dipertanyakan juga cintamu. Kalau engkau mencintai Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menjaga rumah tanggamu. Enggak mungkin engkau akan meninggalkan pasanganmu atau bercerai. Karena perintah Tuhan kan itu. Ya, sekali lagi ayo ya, jaga betul. Hidup Kristen identik dengan kasih. Jadi kalau ngomong orang Kristen itu ngomong kasih. Di mana-mana gitu. Jadi kalau kita sendiri dengan lingkungan kita, dengan orang lain tidak bisa menyatakan kasih, ada tanda-tandanya besar. Itu yang hukum pertama ya. Kalau hukum yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Piye toh? Mengasihi maksudnya seperti apa? Artinya kita harus bisa memposisikan diri kita seperti orang lain. Artinya gini loh. Kalau ada orang lain, misalnya dia sedang jatuh gitu ya, karena kejeglong di Kulon Rail itu. Sekarang banyak ranjonya di situ ya. Kejeglong jatuh. Kalau engkau mengasihi orang itu, engkau nggak akan tanya dulu kamu dari mana, anak sopo, agamamu apa. Nggak akan gitu. Tapi langsung, aku mengasihi sesamaku. Itu kan manusia sesama kita. Seperti diriku. Artinya, aku mengasihi diriku. Aku nggak mungkin mau jatuh seperti itu. Nah, aku di posisi dia, mesti aku juga butuh pertolongan. Nah, artinya apa? Kita berempati dengan turun langsung menolong. Nggak usah nanya macem-macem. Ya, pokoknya tolong dulu.
Ya, jadi artinya apa? Kita ada satu kedekatan hati, artinya persamaan diri, aku sama seperti dia. Jadi di sekolah saya dulu ada istilah tatwam asi. Artinya aku lupa itu. Aku adalah kamu atau kamu adalah aku gitu. Kamu adalah aku. Ya, jadi artinya kita ini menyamakan diri dengan orang lain, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk diri kita pasti pengen yang nyaman. Untuk diri kita mesti pengen yang nggak sakit lah, pokoknya yang menyenangkan. Perlakukan hal yang sama untuk orang lain. Ya, nah, dua hukum ini yang kita sebut sebagai hukum kasih ini tidak boleh pilih-pilih. Aku tak mengasihi Tuhan saja. Ya kan, Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau engkau mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesama, engkau melanggar firman Tuhan. Berarti dengan kata lain, sesungguhnya engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, dia mau amalkan, mau terapkan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tetapi dia tidak mau melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama, karena lingkunganku nganyel ke semua, karena orang-orang sekitarku nggak ada yang peduli dengan aku, karena orang sekitarku orangnya nyebelin, misalnya. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Engkau sedang tidak melakukan hukum yang pertama. Kenapa? Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku, kata firman Tuhan. Dan inilah perintahku. Kemarin sudah kita sampaikan. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita menyatakan mengasihi Tuhan, ibadah rajin, doa, sergap, baca firman, pujian tiap hari, tetapi nggak pernah bisa mengasihi baik keluarganya, tetangganya, atau siapapun yang ada di sekitarnya, sesungguhnya dia sedang tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Sekalipun dia menyatakan, aku mau lakukan hukum yang pertama. Karena itu ayat firman Tuhan mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi yang kedua tadi, yang mengasihi sesama, itu sama nilainya dengan kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kalau dibalik? Ya udah, kalau gitu aku mengasihi sesama. Toh kalau aku mengasihi sesama, otomatis aku juga mengasihi Tuhan. Belum. Kalau aku mengasihi sesama, berbuat baik, tolong orang, berkati orang, ya baik. Engkau akan dikenal baik-baik saja. Tapi kalau engkau nggak pernah sembahyang, nggak pernah ibadah, nggak pernah doa, pujian, baca firman, sama juga bohong. Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi sekali lagi, kedua hukum ini, hukum yang vertikal dan horizontal ini, hukum kita mengasihi Tuhan dan sesama ini, kedua-duanya satu paket. Amin. Nggak bisa milih. Kalau engkau beli paket ini kan harus kedua-duanya kan. Ini yang namanya paket kan semuanya harus diambil. Artinya engkau harus lakukan kedua-duanya. Dengan kita melakukan kedua-duanya, baru kita orang-orang yang benar mengasihi Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, ayo cek diri kita masing-masing. Kita nggak perlu lihat orang. Oh, si A kayak ngono, si B kayak ngono. Nggak perlu. Lihat diri kita masing-masing. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan? Kalau engkau menyatakan, aku sudah mengasihi Tuhan, seperti apa kasihmu kepada Tuhan? Ingat, minggu yang lalu saya sampaikan, bukan perkataan. Kalau orang ngomong kasih itu gampang. Ya, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu. Bisa, semua orang bisa ngomong gitu. Tetapi, kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan, dalam perbuatan. Makanya ada istilah begini, kalau sedang ibadah di gereja, semua kelihatan kudus, penuh kasih seperti malaikat, katanya. Nah, pertanyaannya setelah meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah, ketemu koncone, tonggone sing nganyelke, apakah kasih itu juga bisa kita nyatakan buat mereka? Dan ingat, ibadah yang benar bukan hanya ketika kita datang ke tempat ibadah, tapi hidup kita. Kadang-kadang orang bayangin sedang pujian penyembahan, pas berdoa itu, oh ya Tuhan, karena Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan hidup kita, kita sungguh-sungguh meninggalkan tempat itu. Jangan salah,
Tuhan yang sama juga melihat ketika engkau sedang banting gelas dan piring. Tuhan juga lihat ketika engkau sedang ngedumel, bukan lagi kebun binatang tapi hutan belantara, binatang yang metu kabeh. Tuhan juga lihat ketika engkau sedang mukuli anakmu. Ketika engkau marah, ketika engkau sedang dalam masalah. Tuhan juga lihat semua itu. Karena itu, mari pastikan diri kita ini, dimanapun berada, mengasihi Tuhan dalam tindakan. Ingat, mengasihi Tuhan bukan hanya bicara kita dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Karena hukum yang kedua itu adalah kasih sesamamu. Sesamamu ini termasuk orang tuamu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, tanda kutip musuhmu juga. Sesamamu. Doakan minimal. Ya, ada orang-orang yang aku gak punya musuh, Pak. Ya. Tapi ada orang memusuhi aku, gak suka sama aku. Doakan paling tidak. Terus doakan sampai sesuatu terjadi. Ya. Jadi sekali lagi sia-sia dong kita ini kelihatan manis di hadapan Tuhan, tetapi di luar itu kita tidak bisa menyatakan kasih, maka semuanya akan sia-sia. Bawa dalam doamu, nyatakan di hadapan Tuhan, aku mengasihi. Dan nyatakan juga dalam tindakan nyata. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang meneguhkan kami tentang kasih. Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau lebih dulu memberikan hidup-Mu bagi kami sebagai pernyataan kasih. Dan Engkau menyatakan kepada kami juga melalui hukum kasih, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi kami, bahkan dengan seluruh kekuatan kami. Dan lebih daripada itu, supaya kami juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan ini semua. Selalu mengutamakan Tuhan, mendengarkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah wujud kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Benih firman-Mu sudah ditaburkan. Berdoa Tuhan, setiap kami yang hadir di ibadah ini boleh menangkap pesan Tuhan. Bahkan setiap yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini juga diberkati Tuhan untuk hidup dalam kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bila segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni yang tidak berkenan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.